Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang cara mengemas paket untuk dikembalikan kepada penjual bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini mengenai cara mengemas paket untuk dikembalikan kepada penjual. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Baik ya, tentunya sudah siap dan mari kita kupas ya, kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Teman-teman bisa mengikuti ya sebuah langkah-langkah sebagai berikut untuk mengemas terkait dengan paket yang akan dikembalikan dengan benar. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan ya, sebagai pembeli tentunya ya, karena ingin mengemas paket untuk dikembalikan kepada penjual, pastikan produk dikembalikan dalam kondisi seperti saat diterima ya. Berikut dengan kelengkapannya seperti ini. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu, mulai dari kemasan asli ya, harus sesuai, kemudian buku manual jika ada, sertifikat ataupun kartu garansi memang harus dikembalikan ya, hadiah gratis ya jika ada, dan semua aksesoris yang disertakan dengan produk tersebut ya. Jadi memang harus dikembalikan dalam kondisi seperti saat produk tersebut diterima. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemas produk yang akan dikembalikan dengan aman ya, dalam kemasan aslinya. Seperti apa? Seperti misalkan dibungkus ataupun di packing dengan kardus ya, kotak karton atau paper wrap, untuk melindunginya ya dari kerusakan saat dikirim kembali kepada penjual. Jika kemasan asli rusak ya, teman-teman dapat menggunakan kemasan teman-teman sendiri untuk mengembalikan paket tersebut. Ini poin yang kedua. Kemudian kita lanjutkan saja untuk poin yang ketiga adalah pastikan teman-teman sudah mengemas paket dengan rapi dan aman supaya pengembalian teman-teman diproses dengan baik ya. Jadi beberapa tahapan dalam rangka mengemas paket untuk dikembalikan ke penjual ya. Syarat-syaratnya yang nampak pada layar kaca teman-teman, baik poin yang pertama, poin yang kedua, serta poin yang ketiga. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Mohon pastikan teman-teman mengikuti sebuah panduan pengemasan sebagai berikut ya. Misalkan produk yang kita terima dikemas dengan box ya. Nampak poin yang pertama pada tabel di bawah ini, dengan kondisi tidak bolong ya, kemudian tidak basah dan lain sebagainya. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut ya. Jadi memang di sini di packing ataupun dibungkus dengan kardus yang nampak pada layar kaca teman-teman untuk poin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk poin yang kedua adalah di mana ini nampak pada layar kaca teman-teman ya, dengan kondisi real, tidak robek, tidak bolong ataupun rusak ya, kemudian terisolasi ataupun diisolasi dengan baik ataupun tertutup dengan rapat. Yang mana nampak pada layar kaca teman-teman sebagai contoh di sini ya, untuk mengikuti panduan dalam rangka mengemas produk kembali.
jika ingin dikembalikan kepada penjual ya, dengan alasan-alasan tertentu. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan. Jika kemasan tersebut adalah kemasan kayu, maka kondisinya seperti ini ya, tertutup rapat menggunakan paku yang dipasang di setiap sudutnya. Dan yang kedua adalah tidak lapuk ya, yang mana nampak pada layar kaca teman-teman bentuk kemasan kayu yang seperti ini ya. Jadi silahkan disesuaikan kemasannya ya, sesuai dengan kemasan asli. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk poin yang keempat ataupun yang terakhir di sini adalah paper wrap ya, di mana terisolasi ataupun diisolasi dengan baik dan tertutup rapat ya, sebagaimana mestinya produk tersebut kita terima sebelumnya, yang mana di sini nampak pada layar kaca teman-teman sebuah contoh gambar ya. Jadi seperti itu cara mengemas ya, untuk mengikuti panduan pengemasan ya, baik dengan kemasan kardus atau box ya, kemasan kayu maupun paper wrap ya. Jadi silahkan teman-teman disesuaikan saja. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut nih guys. Nah, di sini nampak untuk barang yang misalkan mudah pecah ataupun rusak, teman-teman disarankan untuk menggunakan sebuah stiker yang menempelkan label ataupun stiker atau penulisan seperti ini ya, sebagai pengingat tambahan kepada kurir untuk menangani paket dengan secara hati-hati ya. Ini untuk meminimalisir terkait dengan kerusakan-kerusakan pada saat pengiriman ya, dengan produk tersebut mudah pecah ataupun mudah rusak. Nah, begitupun kita lanjutkan ya. Setelah mengemas ya, tentunya teman-teman untuk tempel ataupun tulis nomor resi dengan rapih ya, dan jelas di kemasan luar ataupun kotak kardusnya. Jadi dalam rangka mendapatkan terkait dengan nomor resi setelah teman-teman mengajukan pengembalian barang ya, bisa dicetak ataupun ditulis dengan rapih untuk nomor resi, kode resinya, kemudian ditempel pada paket yang sudah ready. Kemudian kita lanjutkan guys, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, untuk membantu Shopee ya dalam memproses terkait dengan pengembalian produk lebih cepat, teman-teman dapat menyertakan catatan dalam paket dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah username Shopee teman-teman, yang kedua nomor pesanan, yang ketiga adalah alasan pengembalian. Jadi memang di sini ada alasan-alasan tertentu. Seperti apa contohnya? Nah, di sini seperti bagaimana produk itu rusak ya, tidak berfungsi dengan baik atau berbeda dari yang teman-teman pesan. Nah, ini dia. Alasan-alasan seperti ini bisa teman-teman untuk mengajukan terkait dengan pengembalian barang kepada penjual. Dan juga bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya mengenai cara mengemas barang dengan benar untuk dikembalikan kepada penjual. Nah, di sini nampak ya catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan, di mana yang pertama, Shopee tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada paket yang teman-teman kembalikan karena pengemasan yang tidak sesuai standar ya. Jadi di sini disarankan silahkan teman-teman ketika ingin ya berkenan mengembalikan produk kepada penjual ya, dengan alasan-alasan sebagai berikut: apakah produk tersebut rusak, tidak sesuai, tidak berfungsi, atau berbeda yang kita pesan, silahkan di packing kembali ya dengan standarnya sesuai dengan apa yang kita terima. Apakah itu kemasannya berwujud box ya, ataupun kemasan kayu, ataupun kemasan paper wrap, ataupun kemasan yang lainnya. Silahkan di packing kembali dengan rapih kemudian disampaikan kepada penjual ya.
Baik, kemudian kita lanjutkan untuk catatan yang berikutnya adalah harap perhatikan bahwa paket teman-teman mungkin melewati beberapa titik kontak selama pengiriman ya. Contoh misalkan mulai dari pemuatan ya, pembongkaran atau penyortiran, dan paket tersebut harus dikemas sesuai dengan standar untuk menghindari kerusakan dalam proses pengiriman. Nah, untuk meminimalisir nih guys terkait dengan kejadian-kejadian ataupun kerusakan-kerusakan pada saat proses pengiriman ya, karena beberapa tahap di sini mulai dari pemuatan, pembongkaran ataupun penyortiran. Jadi silahkan teman-teman dikemas kembali ya, di packing kembali sesuai dengan standarnya apa yang telah kita terima sebelumnya dari penjual. Jadi kita memang harus mengikuti ya, mengemas kembali sesuai dengan apa yang kita terima. Sesuai dengan poin yang pertama ini ya teman-teman. Pastikan produk dikembalikan dalam kondisi seperti apa? Tentunya di sini seperti saat diterima. Nah, sebagai berikut dengan kelengkapannya yang nampak pada layar kaca teman-teman. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi seperti itu ya, sebuah informasi yang cerah ini ya, dalam rangka cara mengemas paket untuk dikembalikan kepada penjual bersama Shopee tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.